Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Arafiatun Sadri. Dan di video kali ini kita akan coba membuat simulasi menghitung berapa gaji guru yang ideal. Simak sampai selesai ya. Nah, dalam menghitung atau membuat simulasi gaji guru ini tentu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memahami dari awal jika kita ingin menjadi kaya, kalau saya memiliki pemahaman, jika kita ingin menjadi kaya secara finansial, maka pilihan untuk menjadi seorang pendidik atau seorang guru bukanlah pilihan yang tepat. Karena kalau menjadi seorang guru, apalagi guru yang penghasilan berupa gajian bulanan, pendapatannya tentu akan bertambah secara linier ya. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang yang kaya secara finansial, maka pilihan yang tepat adalah menjadi pengusaha. Karena jika kita berhasil menjadi pengusaha, maka pertambahan pendapatan kita setiap tahunnya tidak linear, tapi dengan hitungan yang berlipat-lipat ya, jika kita melakukan sebagai seorang pengusaha. Sehingga pemahaman atau pengertian jika kita memilih sebagai seorang guru, maka kita sudah memiliki atau mengetahui konsekuensi penghasilan kita secara finansial atau secara materi ini terbatas, ya, tidak bisa berlebih seperti layaknya banyak pengusaha yang memiliki penghasilan yang berlebih. Tapi jika kita memahami dan menyadari bahwa seorang guru akan memiliki penghasilan yang lain di luar finansial, memiliki penghasilan yang berbeda dibandingkan dengan penghasilan secara materi, maka seorang guru akan bisa menjadi sangat kaya. Karena jika seorang guru dia mengajar dengan ikhlas dan menerima keadaan penghasilan seorang guru yang tidak seberapa tersebut, maka dalam kehidupannya dia akan dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan ini bisa berupa hadirnya rizki yang tidak terhitung, rizki yang tidak dihitung sebelumnya, rizki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Sederhananya adalah bahwa seorang guru ketika dia ikhlas mengajar, maka hidupnya akan berkah, hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan kejutan-kejutan, banyak keajaiban dalam hidupnya, dalam rangka untuk memudahkan menyelesaikan berbagai macam permasalahan, kendala-kendala dalam kehidupannya, dan lain sebagainya. Disitulah keberkahannya. Pahala yang mengalir sepanjang hayat, bahkan mungkin setelah kita wafat, pahala atas ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, sepanjang itu dipakai, sepanjang itu dimanfaatkan, maka pahala akan terus mengalir dalam kehidupan kita, bahkan setelah kita wafat. Nah, itu dua hal yang harus kita coba tempatkan secara lebih tepat. Ya. Pertama, kalau kita mengharapkan secara finansial, banyaknya harta secara finansial dari pekerjaan sebagai seorang guru, tentu sangat susah untuk menjadi orang yang kaya dengan harta. Tapi kalau kita memahami bahwa seorang guru akan mendapatkan keberkahan hidup sepanjang kita ikhlas mengajar, maka ini sudah banyak yang mengalami keajaiban-keajaiban dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan mencoba untuk menghitung secara matematis, ya, bagaimana sih ya, idealnya seorang guru mendapatkan penghasilan, terutama ini guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah swasta. Ya, kita akan mencoba mensimulasikan, tentu kalau kita melihat gaji ideal, maka kita bisa eh, mengukur pada aspek idealitas yang secara formal. Kalau kita bicara banyak, sedikit, maka uang sekian rupiah tersebut relatif. Ada orang-orang yang mendapatkan sekian juta sudah merasa cukup, tapi ada juga orang yang mendapatkan sekian puluh juta tetap tidak merasa cukup. Maka di sini kita bisa mengambil patokan ideal ini mungkin diantaranya adalah kita melihat dari upah minimum provinsi atau UMR atau UMK ya, sebagai patokan secara lebih formal. Nah, sebagai contoh kita coba ambil UMP yang ada di DKI Jakarta. Maka UMP tahun 2021 besarannya adalah 4.416 sekian ya. Ya. Atau kita bisa bulatkan sekitar 4.400 ini UMP di kisaran DKI Jakarta. Nah, di sini kita bisa ambil patokan bahwa apakah bisa seorang guru ini diberikan tunjangan penghasilan bulanan atau gaji bulanan dari sekolah atau dari yayasan melebihi dari UMP atau bahkan mungkin di bawah dari UMP. Ya, kita coba ya simulasinya. Nah, karena kita mengambil contoh dari sekolah swasta, ya tentu kita akan menghitung jumlah jumlah siswa. Kita coba masukkan misalnya sebuah sekolah yang memiliki jumlah siswa 500 orang,
Dengan 500 orang siswa ini, maka sekolah tersebut tentu memiliki sekitar 20 kelas, ya. 20 kelas ini kalau dirinci berarti setiap rombongan belajarnya ada, 25 siswa, ya, ada 25 siswa. Kemudian, dari 500 siswa ini dengan 20 rombel ini, kita bisa menghitung kebutuhan gurunya, ya, eee, kalau kita mengambil sekolah swasta yang full day, yang format pembelajaran Al-Qur'annya, memakai grouping, ya, tidak klasikal, sehingga kebutuhan gurunya adalah 10% dari jumlah siswa, atau kalau kita ambil sederhananya, 20 rombongan belajar ini, setidaknya diampu oleh 2 orang guru. Maka 20 dikali 2, kebutuhan jumlah gurunya sekitar 40 orang ya, kurang lebih. Nah, dengan data-data seperti ini, kita bisa membuat simulasi SPP, kita coba simulasikan dulu di awal bahwa SPP yang ditetapkan oleh sekolah adalah sebesar, Rp500.000. Ya, jadi, siswanya 500, rombelnya 20, gurunya ada 40 orang, ditetapkan SPP-nya ada Rp500 per bulan tentunya ya. Nah, dari data ini total operasional bulanan yang didapatkan oleh sekolah, ya, dari SPP ya kita tidak menghitung dulu biaya uang masuk ya dari siswa baru, karena biasanya uang masuk itu diperuntukkan untuk pengembangan yayasan, pemeliharaan gedung dan sebagainya. Nah, tapi yang sifatnya bulanan, karena gaji guru ini diberikan bulanan, lalu pendapatan bulanan itu didapat dari SPP, maka total operasional bulanan yang didapatkan dari 500 siswa dengan 500.000 SPP per bulan ini adalah sebesar Rp250 juta, ya, Rp250 juta, sehingga operasional bulanan ini kira-kira berapa yang bisa kita sisihkan untuk gaji guru ya. Jadi walaupun ada operasional bulanan, tentu tidak semua diperuntukkan untuk gaji guru, karena ada pengeluaran tambahan lainnya, ya misalnya pemeliharaan ringan, misalnya ada biaya listrik, telepon, dan lain sebagainya. Ini kita ambil dulu sementara misalnya di angka 60% ya. Nah, dengan beban gaji guru sekitar 60% dari total pendapatan SPP, sehingga kita bisa lihat bahwa total yang dialokasikan oleh yayasan itu sekitar 150 juta ini untuk gaji guru ya, gaji SDM misalnya. Nah, dari 150 juta ini dengan 40 orang, maka rata-rata ya, yayasan bisa menggaji gurunya sebesar Rp3.750.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3.700.000 ini tentu masih jauh dari standar ya. Ya. Nah, ini rata-rata mungkin bisa kita berikan simulasi, misalnya ada sekitar 20% dari guru-guru senior atau guru-guru yang sudah lama itu mungkin di atas dengan berbagai macam perhitungan masa tugas, jabatan dan sebagainya, ada tunjangan-tunjangan dengan berbagai macam simulasi, itu mungkin bisa di atas dari 3,750. Nah, tapi ada juga yang di bawah ya sekitar mungkin 20% atau 30% itu untuk guru-guru baru yang masa kerjanya masih hitungan bulan, hitungan tahun, atau masih di bawah 2 tahun, tunjangannya masih kecil, gaji pokoknya masih kecil dan sebagainya, itu mungkin bisa dibuat simulasi di bawah rata-rata ya 3,75 ini. Ya, tapi dengan rata-rata ini kita bisa katakan bahwa pendapatan SPP itu tidak mencukupi untuk memberikan gaji guru yang setidaknya sama dengan UMP untuk di DKI Jakarta. Oke, bisa kita bayangkan ya. Nah, jadi siswa dengan 500 dengan SPP Rp500.000, maka yayasan hanya bisa memberikan gaji 3.750. Nah, kira-kira butuh SPP berapa untuk yayasan bisa memberikan gaji rata-rata di angka 3.750.000 ini? Ya, kita buat simulasinya. Ya, kita buat simulasinya misalnya misalnya kita naikkan SPP-nya di angka Rp600.000. Ya, di angka Rp600.000, maka berapa rata-rata SPP yang bisa didapatkan oleh guru dan karyawan. Nah, oke, jadi dengan Rp600.000 SPP, ya, yayasan bisa memberikan ya, gaji di atas dari UMP atau paling tidak setara dengan UMP rata-ratanya. Tentu ada yang jauh di atas itu buat guru senior dan ada yang di bawah itu untuk guru-guru yang baru masuk atau bekerja. Ya, jadi dengan simulasi seperti ini, yayasan bisa memberikan gaji yang layak ya dengan UMP. Ya, dengan simulasi SPP-nya lah Rp600.000.
dengan catatan jumlah siswanya adalah 500, jumlah gurunya 40. Jika jumlah gurunya bertambah, misalnya karyawannya ada tambahan tata usaha, ada tambahan keamanan, ada tambahan TU, ya, ada tambahan petugas kebersihan dan sebagainya, sehingga total total guru dan karyawan harus dibebankan oleh yayasan dan juga masuk dari SPP ini misalnya sampai 60 orang, maka ya kembali ya, yayasan tidak bisa memberikan gaji setara dengan UMP atau rata-rata gaji karyawannya tidak bisa setara dengan UMP. Ya, itu dengan jumlah SDM yang banyak ya, dengan jumlah siswa 500 ya. Sehingga jika mau menaikkan lagi menjadi gajinya SPP, gajinya setara dengan UMP, ya sekolah mau nggak mau naikkan SPP misalnya di angka 700.000 rupiah misalnya. Oke, kita lihat ya, dengan 60 SDM, dengan jumlah siswa yang tetap, ya, dengan rombel yang tetap, dengan SPP naik 100.000 rupiah, tetap tidak bisa ngangkat, ya, tetap tidak bisa mencapai rata-rata gaji itu setara dengan UMP. Ya, berarti kita coba lagi simulasi di angka 800. Ya, apakah bisa di angka 800 ini? Nah, di angka 800 pun juga masih belum bisa. Ya, masih belum bisa. Artinya semakin banyak SDM, ya, dengan jumlah siswa yang tetap, ya, maka semakin sulit untuk memberikan gaji guru yang setara atau ideal ya. Kalau tadi kita patokannya adalah UMP itu ideal. Kecuali ya, yayasan juga mau ya menambah beban operasional guru itu dari pendapatan itu jauh lebih besar persentasenya. Misalnya persentasenya ditambah menjadi 70%, ya, selebihnya misalnya operasional di luar daripada SDM, di luar daripada gaji itu ditanggung oleh yayasan dari pendapatan yang lainnya, maka bisa mendapatkan gaji yang setara dengan UMP atau ideal. Jadi dengan jumlah siswa yang 500, rombel yang tetap, jumlah guru 60, ya, SPP-nya Rp800.000, maka bisa didapatkan SPP yang layak, ya, tapi dengan porsi biaya SDM itu 70%. Ya. Bapak Ibu, biaya SDM untuk sebuah sekolah sampai 70% dari personal ini tentu tidak ideal ya. Ya, besar di SDM itu tentu tidak ideal. Nah, sehingga PR-nya adalah tadi ya menambah SPP atau yayasan berusaha keras untuk menambah penghasilan di luar dari SPP. Sebab jika selalu mengandalkan dari SPP, maka mau nggak mau hampir setiap tahun ya SPP atau yayasan akan senantiasa mencoba untuk menaikkan SPP, baik naik dari mulai kelas 1 atau naik secara merata untuk semua kelas. Nah, kenaikan ini tentu tidak sehat untuk dunia pendidikan, menjadi tidak baik, menjadi tidak begitu mengenakan di mata masyarakat karena biaya pendidikan akan selalu naik, tapi juga bagi yayasan untuk mencari pendapatan di luar dari SPP juga tidak mudah. Nah, ini pun juga mesti dipahami oleh guru. Lalu bagaimana jika ada guru-guru yang pendapatannya jauh dari ini, ya, jauh dari UMP, misalnya hanya di atas 1 juta, atau di bawah 1 juta, atau di bawah 2 juta misalnya, di luar guru honor ya. Kalau guru honor kan tentu sudah ada ketetapan pemerintah, tapi kalau ada guru swasta, pendapatan bulannya di bawah 1 atau 2 juta sekarang, kalau di DKI, tentu ini jauh dari kata layak atau kata ideal. Ya, kita bisa lihat dari simulasi ini, ya, kira-kira berapa jumlah siswanya. Jika jumlah siswanya adalah hanya sekitar 100-an orang, misalnya 120 orang dengan rombel 6, ya, dengan jumlah guru misalnya 12, ya, lalu SPP-nya pun hanya misalnya kisaran 300.000, ya, maka ya wajar gaji guru yang diberikan yayasan kepada guru-guru menjadi sangat kecil. Ya, ini simulasi kita misalnya dengan siswa 120 dengan jumlah rombel 6, berarti kan rata-rata rombelnya 30 orang per kelas, ya. Lalu sekolah hanya berani meminta SPP sampai 300.000 per orang. Ini pun hanya 12 orang gurunya, ya. Operasional per pun juga hanya 70%, sehingga 2 juta per bulan. Didapatlah ya rata-rata gaji yang bisa diberikan kepada guru itu sekitar 2.100.000, jauh dari UMP ya. Ya guru-guru baru tentu akan mendapatkan di bawah 2 juta, dan guru-guru lama paling sedikit di atas 2.100.000 ini. Nah, demikian mungkin yang bisa kita coba simulasikan tentang berapa layak sih guru untuk mendapatkan gaji. Jika ingin gaji yang besar sekali, tentu efeknya kepada biaya pendidikan yang sangat besar, efeknya kepada SPP yang akan terus naik, atau ya sekolah tersebut
harus memiliki unit usaha yang maju, unit usaha yang sangat menguntungkan, unit usaha yang bisa mensubsidi operasional sekolah dengan jauh lebih baik tanpa mengandalkan secara penuh dari SPP. Saya pikir demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.